LDII mengaku belum menjalankan paradigma baru. Majelis Ulama Indonesia Pusat perintahkan jajarannya lakukan pemantauan secara intensif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para sahabat Hairil Anas TV di mana saja Anda berada. Kembali berjumpa dengan channel kesayangan Anda, memancar dari kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia. Pada edisi kemarin, Hairil Anas TV mencoba memuat satu konten di luar tema Jokam, yakni kejadian yang sedang viral saat ini dari Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Sesungguhnya itu mengikuti request dari sahabat Hairil Anas TV dari kalangan Jokam yang meminta agar menyiarkan kabar dari kota Malang. Demi menghormati sang sahabat, maka Hairil Anas TV pun menuruti request sang sahabat itu. Namun ternyata sang sahabat dari Jokam kembali komplain dan menyarankan agar Hairil Anas TV tetap konsisten dengan tema Jokam. Ada pula yang menanyakan, apakah Hairil Anas kehabisan bahan tentang Jokam? Sama sekali membahas mengenai Jokam dengan serba-serbinya tidak ada habisnya. Selalu saja ada yang baru dan unik dari kelompok sempalan yang satu ini. Uniknya pun asli dan original berbeda dengan kelompok-kelompok yang lain. Jadi bukan karena kehabisan bahan, hanya sebagai bentuk respon kepada sahabat dan kewajiban setiap konten kreator untuk senantiasa menjaga interaksi dengan pemirsanya yang oleh Hairil Anas TV disebut sebagai sahabat. Dan yang kedua, ingin mengetahui keinginan dan minat para sahabat-sahabatnya. Dan bonus bagi Hairil Anas TV adalah bahwa ternyata dari konten luar tema itu, kami mengetahui bahwa banyak Jokam yang rajin mengintip dan mengikuti channel Hairil Anas TV. Kami mendoakan semoga tidak tercium oleh para pengurusnya yang nantinya berakhir maklumat atau pemecatan. Dan doa terbaik bagi mereka, semoga dengan mengintip di channel ini dan channel para mantan Jokam menjadikan wasilah masuknya taufik dan petunjuk kebenaran dalam hati sanubari mereka. Amin. Allahumma amin. Sahabat Hairil Anas TV, selanjutnya mari kita masuk ke tema Jokam kembali. Majelis Ulama Indonesia Pusat memerintahkan kepada segenap jajaran pengurus MUI di daerah, provinsi, kabupaten, kota untuk lebih mengintensifkan pemantauan terhadap LDII atau Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Instruksi itu dikeluarkan setelah MUI mendengar langsung pengakuan Ketua Umum LDII Kriswanto Santoso saat menghadiri undangan MUI Pusat pada tanggal 19 April 2021. Dalam pertemuan itu, Ketua Umum LDII didampingi segenap jajaran pengurus LDII Pusat dengan tegas mengakui belum bisa menjalankan isi dari paradigma baru yang telah mereka buat sendiri sejak tahun 2006. Untuk diketahui, organisasi massa bernama LDII yang menaungi sebuah aliran kepercayaan bernama Islam Jamaah ini pada tahun 2006 lalu menyusun 7 poin janji yang mereka sebut sebagai paradigma baru. 7 poin itu menjadi titik tolak perubahan pemahaman warga LDII yang selama ini berakidah takfiri dan menyimpang dari ajaran Islam. Karena akidah dan ajaran yang menyimpang ini pula, sehingga kelompok sempalan yang berdiri pada tahun 1941 ini pernah dibekukan oleh Kejaksaan Agung pada tahun 1971. Setelah dibekukan dan dilarang berdakwah dan menyebarkan ajarannya, kelompok ini berkali-kali berganti nama, namun ajarannya tetap sama, yakni menganggap kafir seluruh kaum muslimin yang tidak berbaiat kepada sang amirnya. Ditambah sejumlah amalan-amalan yang menyimpang dan disembunyikan sebagai bitona yang tidak boleh diketahui oleh kaum muslimin.
Pada tahun 1990, kelompok ini resmi kembali terbentuk menjadi sebuah ormas Islam yang bernama LDII. Dengan dalih ingin membina para mantan pengikut Islam Jamaah agar kembali ke jalan yang benar, maka ormas ini pun diresmikan dan diakui pemerintah. Bahkan ikut aktif mendukung program-program pemerintah demi mendapatkan reputasi yang baik. Namun, bukannya melakukan pembinaan, tetapi organisasi massa ini justru mewadahi dan melindungi mantan-mantan pengikut Islam Jamaah untuk kembali menjalankan ajaran aslinya, yakni takfiri dan penuh dengan bid'ah. Tahun 2006, pemerintah melalui Kementerian Agama mengajak ormas ini untuk bertobat dan meninggalkan pemahaman menyimpangnya. Maka, mereka pun membuat 7 poin yang mereka sebut sebagai paradigma baru. Pada tahun 2006, pimpinan LDII kepada MUI Pusat menyampaikan bahwa sudah mempunyai paradigma baru. Kenyataannya itu hanya sekedar jargon, hanya sekedar omongan doang. Tetap berjalan terus sampai akhirnya pada tanggal 19 April 2021 Ketua Umum dan Sekretaris Umum LDII membuat pernyataan di depan MUI Pusat yang intinya adalah mereka mengakui belum menjalankan paradigma baru dengan sungguh-sungguh dan baik. Bermodalkan janji paradigma baru itu, mereka kembali bisa melenggang, menjalankan dakwah dan ajakan amar mungkarnya. LDII masih paradigma lama, penerus Islam Jamaah. Maka pada tanggal 27 Mei 2021 MUI Pusat memberi tausiah agar MUI di kabupaten atau provinsi untuk memantau, melihat pelaksanaan daripada LDII terkait dengan paradigma baru. Islam Jamaah ini memang menyimpang akidahnya, mengatakan selain dia kafir semua. Jadi takfiri lah ini ya. Kafaro yukafiru takfiron, mengkafirkan orang. Maka ini aliran Islam Jamaah di fatwa sesat. Adapun 7 poin isi dari paradigma baru tersebut, sebagaimana dibacakan Haji Kurdi, salah seorang mantan pembesar Islam Jamaah LDII dari Jawa Tengah ini. Paradigma baru adalah 1. LDII bukan penerus Islam Jamaah. 2. LDII tidak menganut sistem keamiran. 3. LDII tidak menganggap kafir atau najis golongan Islam lainnya. 4. Masjid LDII terbuka untuk umum. 5. LDII dalam pengayaan ilmu tidak hanya dari alumni LDII saja. 6. LDII tidak menolak diimami oleh orang di luar LDII. Ketujuh, terakhir, LDII bersedia bersama ormas keagamaan lainnya untuk mengikuti landasan yang telah ditetapkan oleh MUI. Itu tahun 2006. Namun, hingga saat ini, janji paradigma baru itu tidak kunjung terlaksana. Tahun 2008, sejumlah ulama dan asatis di internal LDII mencoba mengingatkan akan janji paradigma baru yang belum mereka laksanakan itu. Sekaligus, para asatis itu menunjukkan bahwa jalan yang mereka tempuh adalah keliru, namun keamiran Islam Jamaah yang juga sekaligus imam besar di dalam lingkungan LDII naik pitam. Para ulama yang bermaksud meluruskan ajaran menyimpang itu justru dipecat, dinonaktifkan, dan diboikot. Keamiran Islam Jamaah di bawah perlindungan ormasnya yakni LDII
tetap kokoh bertahan dalam paradigma lamanya. Mereka tetap ngotot bahwa hanya mereka yang paling benar, paling Islam, sedangkan di luar mereka adalah kafir semua. Hingga akhirnya pada April 2021, Majelis Ulama Indonesia Pusat mengundang LDII untuk berdialog dan sekaligus juga MUI meminta agar dapat dipertemukan dengan Imam Besar LDII Abdul Aziz Sultan Aulia guna mempertanyakan mengenai paradigma baru yang mereka janjikan. Namun yang hadir hanya Ketua Umum LDII tanpa kehadiran Sang Imam Besar. Di depan jajaran pengurus Majelis Ulama Indonesia Pusat, Ketua LDII Kriswanto Santoso mengaku belum mampu menjalankan paradigma baru. Ketika ditanya mengenai boleh tidaknya MUI bertemu dengan Sang Imam Besar, Ketua Umum LDII menyatakan tidak memiliki kesanggupan untuk mempertemukan Majelis Ulama Indonesia dengan Sang Imam Besar. Oleh karena itu kami mohon segera dikirim. Tahu kan memang pernah minta, tapi saya tidak pernah menjanjikan. Karena kami sendiri tidak bisa mempertemukan Pak Sultan, tapi kami tidak bisa. Ketika pihak MUI menyatakan bahwa bila Sang Imam Besar tidak memiliki kesempatan untuk datang menemui MUI, maka pihak MUI bersedia mendatangi beliau untuk berbincang. Sang Ketua Umum yang dilanda kebingungan itu pun menjawab bahwa Sang Imam tidak bisa ditemui oleh MUI, tanpa menjelaskan alasan mengapa tidak bisa. Lucu, karena Sang Imam Besar bisa berjumpa bahkan berkonvoi bersama segenap geng motor maupun pecinta mobil off-road. Namun saat diminta berjumpa dengan MUI, Sang Imam lari tunggang langgang ketakutan. Sang Imam lari sembunyi. Uniknya karena Sang Imam ini sesumbar akan mempertanggungjawabkan pengikutnya di hadapan Allah kelak di padang mahsyar. Namun baru di dunia saja dia ajak ketemu dengan sesama manusia, takutnya bukan kepala. Kita tinggalkan Sang Imam dengan keunikannya. Kita kembali ke masalah paradigma baru dan pemantauan Majelis Ulama Indonesia terhadap kelompok ahli berkelit ini. Dapat dikatakan bahwa paradigma baru yang disampaikan LDII di depan MUI pada tahun 2006 yang berisi 7 poin yang intinya menyatakan bahwa mereka telah berubah, tidak takfiri lagi, bersedia bergaul dan berbaur dengan kaum muslimin, siap diimami dan masjid-masjid milik LDII bisa digunakan bersama. Semuanya itu hanyalah kedustaan semata. Maka ini aliran Islam Jamaah di fatwa sesat. Waktu saya di Papua, saya ceramah di Grisberg, di PT Freeport. Waktu itu bulan puasa, kami sholat tarawih. Kemudian selesai tarawih saya sholat, saya ceramah. Duduk saya di kursi begini, kawan kumpul begini. Tiba-tiba di belakang sana ada amin, sholat. Tengok 2 orang sholat. 2 orang. Kita ceramah, saya ceramah, dia amin-amin aja lah. Terus saya tanya selesai, itu siapa? Itu LDII. Loh, kenapa nggak sholat sama kita? Oh, mereka nggak mau, nggak sah katanya sholat sama kita. Berarti masih paradigma lama. Paradigma baru hanyalah cara berdusta dengan model baru. Sejumlah bukti menunjukkan bahwa mereka tidak pernah berubah. Kejadian di Sindang Sari, Majenang, ketika Jokam Islam Jamaah LDII mengusir kaum muslimin yang ingin masuk melaksanakan sholat berjamaah pada bulan Ramadan April 2022 lalu. Di masjid adalah bukti nyata pemahaman mereka yang takfiri. Mereka tidak sekedar menghalau, tetapi bahkan memagari masjid guna menghalangi kaum muslimin memasuki masjid mereka di Majenang, Cilacap. Setiap kaum muslimin di Sindang Sari membuka akses jalan, kaum Jokam Islam Jamaah LDII itu kembali menutupnya. Padahal masjid yang mereka kuasai adalah masjid wakaf dari seorang perwira polisi untuk kaum muslimin. Berkali-kali konflik antara Jokam
LDI dan kaum muslimin di Sindang Sari itu dimediasi pihak terkait, namun selalu gagal. Hingga sang pemilik tanah wakaf yang langsung datang menyerahkan kembali masjid wakaf itu kepada kaum muslimin. Barulah konflik antara mereka usai. Ketika kaum LDI itu diajak menggunakan masjid secara bersama, mereka lebih memilih mengungsi, memisahkan diri, berpindah ke tempat lain. Kalau benar mereka telah berparadigma baru sebagaimana yang mereka sebutkan dalam salah satu poin janjinya, bahwa mereka siap diimami oleh selain warga LDI dan siap membaur bersama kaum muslimin, maka tentu konflik itu tidak perlu terjadi. Pergerakan mengungsi, meninggalkan masjid Saifur Rahman di Sindang Sari tentu tidak perlu mereka lakukan. Pengikut Islam Jamaah yang mengungsi karena berakidah takfiri juga terjadi di Bandung Utara, tepatnya di Cipedes Tengah, Bandung, Jawa Barat. Satu desa, yakni sekitar 30 kepala keluarga atau sekitar 100 jiwa warga pengikut Islam Jamaah, memilih mengungsi dan berpindah masjid lantaran pendiri masjid Hasanur Rahmah hijrah dan keluar dari kelompok Islam Jamaah LDI. Dikisahkan, Masjid Hasanur Rahmah merupakan masjid yang dibangun oleh keluarga pengusaha yang kebetulan pada saat masjid itu dibangun pada tahun 2008, keluarga pendiri masjid itu tercatat sebagai anggota Islam Jamaah. Masjid itu pun kemudian dimakmurkan oleh sang pendiri masjid dengan mengajak warga Islam Jamaah LDI untuk menggunakan masjid itu sebagai masjid kelompok. Kemudian berkembang menjadi masjid desa. Selama 10 tahun masjid itu menjadi masjid dirar, yakni masjid yang khusus digunakan oleh kaum jokam. Kaum muslimin tidak diberi akses untuk ikut beribadah di masjid tersebut. Hingga pada tahun 2018, Haji Erawan bersama dua saudaranya sang pendiri masjid itu menyatakan hijrah dan keluar dari pemahaman jokam. Masjid itu pun diramaikan oleh kaum muslimin, dan sejak saat itu ratusan kaum jokam Islam Jamaah LDI yang selama ini berkegiatan di masjid itu memutuskan untuk mengungsi, berpindah ke tempat lain. Yang perlu ditekankan juga bahwa dari kami 3 saudara itu yang 2 sudah hijrah, yang pertama itu yang belum hijrah tetap. Jadi mereka menganggap walaupun masjidnya dibangun oleh orang tuanya, nganggap itu masjidnya masjid orang luar atau kafir lah, tidak sah kalau sholat di sana. Jadi sejak kami hijrah sampai sekarang ya, yang kakak pertama itu walaupun posisi masjid itu di depan rumahnya, ya nggak pernah sholat berjamaah sama kami gitu. Ya tahu sendirilah ya, mungkin hukumnya bagaimana orang-orang jamaah seperti kita dulu tersesat di sana. Nah itulah yang kalau memang orang bilang LDI bergembar-gembor sekarang, wah saya sudah paradigma baru, ya itu omong kosong. Salah seorang saudara dari keluarga pendiri masjid itu yang belum hijrah dan masih berpemahaman Islam Jamaah memilih untuk tidak lagi sholat di masjid tersebut. Padahal rumahnya tepat berada di samping masjid yang dia bangun bersama saudara-saudaranya itu. Dari 2 kejadian itu, kita dapat menarik kesimpulan bahwa LDI sama sekali tidak berparadigma baru, atau tidak mungkin akan berparadigma baru. Masih banyak kejadian lain di beberapa daerah yang membuktikan akidah di kaum jokam warga LDI yang takfiri. Di Masjid Miftahul Jannah Blitar juga lebih lucu lagi. Satu masjid digunakan secara bersama antara kaum muslimin dan kaum jokam Islam Jamaah. Namun, sholat mereka terpisah. Kaum muslimin sholat berjamaah di lantai bawah, sedangkan kaum jokam LDI sholat sendiri di lantai atas. Pertanyaannya adalah, mengapa LDI sulit menepati janjinya untuk berparadigma baru? Mengapa mereka sulit meninggalkan akidah takfirinya? Jawabannya adalah karena LDI sesungguhnya bukan pengendali kegiatan dari Islam Jamaah.
LDII tidak memiliki kewenangan untuk membina sebagaimana yang dibayangkan sebagian besar orang, bahwa ormas adalah membina dan mengarahkan warga binaannya. Sama sekali tidak demikian. LDII hanya sekedar baju yang dibentuk oleh keamiran Islam Jamaah yang tujuannya menutupi semua rahasia yang disembunyikan rapat-rapat oleh kelompok sempalan berakidah takfiri Islam Jamaah itu. Seluruh kegiatan LDII justru dikendalikan oleh keimaman atau sang amir. Itu sebabnya Ketua Umum LDII di depan MUI menyatakan tidak memiliki kewenangan mengajak sang imam untuk menemui Majelis Ulama Indonesia. Demikian pula sebaliknya, kedatangan pengurus LDII menemui MUI sesungguhnya bertujuan menyampaikan pesan dari sang imam agar jangan MUI datang untuk menemui sang imam. Bahkan untuk memuluskan pesannya itu, sang Ketua Umum LDII berlagak-lagak telah memecat sang amir, sehingga dikatakan dalam tubuh LDII tak ada lagi sistem keamiran. Sebuah kedustaan yang sungguh luar biasa bahwa di dalam tubuh LDII tidak ada keamiran. Padahal seluruh kegiatan LDII, Semkom, Pramuka, Asad, atau apapun organisasi underbau Islam Jamaah, semuanya dikendalikan oleh sang amir. Sebagaimana dijelaskan Mubalik Internasional LDII Emir Rozekiani berikut ini. Saya bilangin ya, organisasi itu dibuat oleh keimaman aslinya untuk bajunya jamaah. Baju itu kan menutup aurat, menutup aurat supaya nggak kelihatan. Amal soleh Persinas Asad, amal soleh Senkom, amal soleh DPP. Tugasmu apa? Itu kerjain. Dan apa saudara, semua itu di bawah keimaman. Kabeh sing dari DPP, DPD, DPW, Persinas apa itu, semua itu amal soleh dabuan dari keimaman. Yang harus tak ke imam, bukan nyuruh imam. Pertanyaan selanjutnya adalah, apa akibatnya bila pengikut Islam Jamaah berparadigma baru? Akibatnya sangat fatal. Yang utama adalah sang amir akan kehilangan pengaruh dan kekuatan. Sang amir tidak bisa lagi membuat ijtihad atau aturan serampangan, karena seluruh pengikutnya akan mengetahui bahwa ijtihad sang amir selama ini ternyata bertentangan dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah. Bila segenap pengikut Islam Jamaah sampai mengetahui bahwa seluruh ijtihad imamnya adalah batil, maka berhentilah aliran dana ke kas pusat keamiran yang bersumber dari sejumlah pungutan liar yang dinamakan sebagai infak. Upeti atau pungutan liar yang batil yang mereka sebut sebagai infak itulah yang menjadi urat nadi kehidupan dan keberlangsungan keamiran Islam Jamaah. Di dalam pungutan upeti batil itu terdapat setoran persepuluhan. 10% dari penghasilan setiap pengikutnya harus diserahkan kepada sang amir setiap bulan. Ada pula infak 20 malam Ramadan. Ada lagi infak Lailatul Qadar. Sistem penyetorannya sama, dikumpulkan oleh amir kelompok, lalu diteruskan ke amir daerah, dan selanjutnya dikirim ke amir pusat. Dam haji di setiap musim haji. Infak batu merah setiap musim kemarau. Dan banyak lagi jenis setoran batil yang sifatnya insidentil, seperti penebusan dosa, kafaro bagi yang membeli kendaraan dengan cara riba, kafaro atau denda bagi yang melakukan KB, dan lain-lain. Yang kesemuanya akan otomatis terhenti apabila pengikut Islam Jamaah menyadari kekeliruan pemahamannya dan berubah berparadigma baru. Seluruh pengikutnya akan sadar bahwa selama ini
mereka telah melakukan amalan batil, menyetor uang demi memperkaya sang amir dan kroni-kroninya, namun tidak mendapatkan pahala sama sekali. Sebab hal itu bertentangan dengan sunnah Rasulullah. Tentu saja, seluruh pengikut Islam jamaah akan beramai-ramai menghujat sang amir yang telah tega menyesatkannya. Dan itu sangat berbahaya sekali. Sang amir bisa saja terceblos dalam sebuah kepedihan kenistaan sebelum menjumpai kepedihan yang sesungguhnya. Maka itulah sebabnya sang amir dan kroni-kroninya berusaha sekuat tenaga melindungi seluruh ajaran menyimpang, menyembunyikan pemahaman keliru yang mereka bungkus rapi-rapi dalam apa yang mereka sebut sebagai fatona bitona beriluhur-luhuring budi karena Allah. Sebuah kemaksiatan yang dikerjakan atas dasar karena Allah. Di mana logika berpikir sehat? Kemana akal sehat menghilang? Subhanallah. Semoga Allah masih berkenan menyelamatkan mereka, memberikan taufik agar bisa segera sadar, menyadari kekeliruannya, dan selamat bersama-sama. Bertaubat sebelum semuanya terlambat. Sekian celotehan. Sampai jumpa pada celotehan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.